Shalom. Kita akan melanjutkan pembahasan akhir zaman. Kita lanjutkan lagi dari kitab Daniel. Kita masuk sekarang ke Daniel pasal 8. Dan kita akan melihat karakteristik lagi, tapi karakteristik khusus kerajaan dunia. Pada tahun ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, nampaklah kepadaku Daniel penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Jadi Tuhan melanjutkan memberikan pewahyuan kepada Daniel, melanjutkan apa yang sudah diberikan sebelumnya. Kali ini Daniel melihat bahwa ada seekor domba berdiri di depan sungai dan tanduknya 2. Nah, kali ini Daniel melihat, dijelaskan di pasal 8, bahwa domba ini kerajaan Media Persia. Tapi langsung melihat, lompat ke arah kerajaan Media Persia. Tidak melihat dulu ke Babel, langsung kali ini penglihatan ke kerajaan Media Persia. Melanjutkan paralel dengan penglihatan sebelumnya. Perhatikan, ada 2 tanduk, dan kedua tanduk itu tinggi, tapi satu lebih tinggi daripada yang lain. Sama, menyatakan bahwa ada 2 kerajaan. Kerajaan Persia akan lebih besar, lebih agung daripada kerajaan Media. Dan yang tinggi tumbuh terakhir, betul. Makanya Media Persia. Media duluan, nanti Persia kedua, Persia jadi lebih besar. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, utara, dan selatan. Itu melambangkan wilayah kerajaan besar yang dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Sama seperti penglihatan sebelumnya, monster beruang yang punya 3 tulang rusuk. Sekarang ada domba yang menanduk. Ke arah barat itu wilayah Babel, utara itu Lydia, selatan itu wilayah Mesir. Dan semua dikalahkan. Tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Dia berbuat sekehendak hati dan membesarkan diri. Di zaman di mana kerajaan Persia berkuasa. Tapi, sementara aku memperhatikannya, tampak kambing jantan dari sebelah barat melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, bicara cepat, seperti macan tutul dengan sayap dalam penglihatan sebelumnya. Kambing jantan itu punya 1 tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ini melambangkan kerajaan Yunani yang berkuasa dengan cepat, dengan pemimpinnya yaitu adalah Alexander Agung, yang sangat hebat pada awalnya. Ia datang pada domba jantan yang ada 2 tanduk yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerang dengan keganasan yang hebat. Kerajaan Yunani menyerang kerajaan Persia. Kambing jantan sangat membesarkan dirinya, Alexander Agung, tapi ketika sampai pada puncak kekuasaannya, patahlah tanduk itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk aneh sejajar dengan ke-4 mata angin dari langit. Sejarah mencatat Alexander Agung pada masa jayanya mati muda, umur 33 tahun. Pemerintahan Yunani diganti oleh ke-4 jenderal dari Alexander Agung yang searah mata angin. Dan dari ke-4 jenderal ini kita bisa memperhatikan, nanti akan dibahas, yaitu dari Seleukus, kerajaan utara, dan Ptolemeus, kerajaan selatan. Nanti akan ada perselisihan di antara kedua raja ini dan keturunannya yang melibatkan bangsa Israel. Tapi untuk pembahasan selanjutnya itu. Maka dari salah satu tanduk itu muncul tanduk kecil. Sama seperti digambarkan sebelumnya, kerajaan akhir digambarkan sebagai tanduk yang kecil. Yang orang suka bilang kerajaan antikris. Kerajaan yang kecil ini menjadi sangat besar ke selatan, timur, dan ke tanah permai. Tanah permai itu bicara Israel, Yerusalem. Jadi kerajaan akhir akan berkuasa atas Yerusalem. Dia menjadi besar sampai pada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bicara akan ada masa di mana diizinkan ia menganiaya orang kudus. Bala tentara, bintang-bintang itu melambangkan umat Tuhan. Akan ada waktu penganiayaan.
Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya. Karakteristiknya menyombongkan diri, memberontak melawan Tuhan. Dan daripadanya diambil korban persembahan sehari-hari dan tempat kudusnya dirobohkan, melambangkan akan menguasai Yerusalem. Akan berusaha untuk menghina Tuhan dengan cara menghancurkan Yerusalem. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Ini melambangkan nanti, pada akhir zaman, akan ada kerajaan manusia akhir, atau orang sering bilang kerajaan antikris, yang akan berusaha untuk masuk ke Yerusalem, untuk berusaha menghina Tuhan dengan menghancurkan Yerusalem, menajiskan bait suci. Tapi di sepanjang sejarah, dalam kerajaan Yunani, ada satu raja namanya Antiochus Epiphanes yang melakukan hal ini. Yang menghina, yang berusaha untuk menghancurkan bait suci di Yerusalem, mempersembahkan banyak hal najis, bahkan di mezbah bait suci, menyuruh orang untuk gak boleh membuat korban sehari-hari dan menyuruh menyembah hal-hal yang orang Yahudi anggap najis. Tujuannya untuk penghinaan. Ini menjadi gambaran kekejian yang akan terjadi di akhir zaman. Tapi itu Antiochus Epiphanes belum sampai ke akhir, baru gambaran. Nanti di kerajaan akhir kita akan lihat lagi. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini? Yaitu apa? Korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus diserahkan, dan bala tentara terinjak-injak. Berapa lama waktu untuk penganiayaan atau tekanan ini terjadi? Dan ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Oke, ada banyak tafsiran mengenai 2300 petang dan pagi. Ada yang menulis 2300 petang dan pagi, jadi pagi dan sore. Kalau dihitung per harinya, dibagi dengan tahun orang Yahudi, 1 tahun 360 hari, itu waktunya 3,19 tahun. Jadi nggak nyampe 3,2 tahun. Kurang pas. Karena Alkitab menuliskan 3,5 masa, bukan 3,2. Ada banyak tafsiran lain, dia menghitung hari pas dilambangkan Antiochus berkuasa, itu kurang lebihnya pas katanya, 2300. Silahkan. Ada banyak tafsiran mengenai hal itu. Tapi angka 2300 atau 23 itu sebenarnya melambangkan kekacauan. Tidak menyatu. 12 angka murid Tuhan, angka umat Tuhan. 12 juga angka pemerintahan Tuhan. 11 angka kekacauan. Jadi nggak teratur. 24 juga lambang pemerintahan Tuhan yang sempurna. Nah 23 itu artinya nggak sampai 24. 23 itu melambangkan kekacauan. Kalau ditanya sampai berapa lama waktunya, dikatakan ya sampai lewat waktu kekacauan. Pemerintahan ini kacau, 2300 petang dan pagi. Kalau 0 dalam perlambangan itu, 0 itu hanya sekedar melambangkan banyak atau lama, boleh. Angka 23-nya melambangkan kekacauan. Orang boleh punya tafsiran yang berbeda, tidak masalah dalam hal ini. Tapi yang saya mau katakan, akan ada waktu di mana kerajaan akhir dibiarkan berkuasa. Namun, ini adalah tanduk kecil, dan selama masa pemerintahannya itu penuh kekacauan, tidak menyatu, tidak teratur. 23 itu lambang tidak teratur. 24 lambang kesempurnaan pemerintahan Tuhan, yang sempurna, yang teratur, yang bagus sekali. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang fasik telah penuh kejahatannya, akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan pandai menipu. Ini melambangkan pemerintahan raja akhir, yang orang sering bilang antikris. Sekarang kita dapat spoiler, dapat informasi berharga. Kapan antikris diizinkan muncul? Jawabannya setelah orang fasik penuh kejahatannya. Apa artinya orang fasik penuh kejahatannya? Bukan Tuhan tungguin dalam pengertian berharap orang salah, bukan.
Tapi Tuhan kasih kesempatan orang bertobat, itu maksudnya. Tuhan memberikan namanya waktu anugerah, di mana orang diberi kesempatan untuk ikut Tuhan, untuk kenal Tuhan, untuk bertobat, nggak langsung dihabisi. Sampai waktu di mana sudah penuh, sudah cukup, maka diizinkan kerajaan akhir. Jadi kerajaan akhir muncul bukan karena setan terlalu berkuasa. Kerajaan akhir muncul karena waktunya Tuhan sudah tiba. Beda pola pikirnya. Karena Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang bertahta. Hanya pada waktunya saja dia diizinkan untuk muncul. Karakteristiknya penuh dengan penipuan, licik. Kekuatannya akan menjadi hebat, perhatikan, tapi tanduk kecil. Tidak sekuat yang terdahulu. Jadi ini menarik karena Alkitab memberi deskripsi kerajaan akhir. Atau yang orang sering bilang kerajaan antikris. Memang ada penganiayaan, memang akan menjadi besar, tapi nggak sekuat yang terdahulu, nggak seperti yang banyak orang ngomongin. Kerajaan akhir tidak seperti menakutkan seperti yang orang ngomong. Kenapa? Ya karena Tuhan yang bertahta, karena Tuhan yang pegang kendali, bahkan di saat kerajaan akhir, bahkan sampai akhir zaman. Nah, kita penulis dia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Apa yang dilakukan akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakan, juga umat orang kudus bicara penganiayaan umat Tuhan. Dan karena akalnya, karena penipuan yang dilakukannya akan berhasil, ia akan membesarkan diri dalam hatinya dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Pada waktu yang diizinkan akan ada keberhasilan, akan ada penganiayaan. Ia juga akan bangkit melawan raja segala raja, melawan Tuhan. Tapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan karena kerajaan akhir tidak berkuasa seperti yang dia pikirkan. Tetap Tuhan yang pegang kendali. Setelah waktunya, ya sudah, ia akan dihancurkan. Semua di bawah kendali Tuhan. Selanjutnya kita juga belajar arti lambang. Kenapa di awal kalau Raja Nebukadnezar melihat kerajaan dunia dilambangkan kemuliaannya seperti patung. Daniel melihat kerajaan dunia digambarkan seperti monster. Tapi khusus di bagian ini, kerajaan dunia digambarkan seperti binatang, beneran binatang. Mengapa? Ada domba dan kambing. Karena kita mau fokus ke kerajaan Media Persia dan Yunani yang digambarkan sebagai domba dan kambing. Domba secara sederhana artinya sama di Alkitab, bisa lambang umat Tuhan. Atau kalau ini lambang orang-orang, kerajaan, melambangkan orang-orang yang berbuat baik kepada umat Tuhan. Bangsa kambing digambarkan bangsa yang membenci, yang menindas umat Tuhan. Kerajaan Persia banyak menunjukkan kebaikan kepada orang Israel. Baca di Alkitab, pelajari contohnya di zaman Quraisy, di mana orang Israel diizinkan kembali untuk membangun bait suci, dilepaskan dan boleh pulang ke Yerusalem. Padahal di zaman Persia, zaman Raja Artasasta, di mana Nehemia diizinkan untuk membangun tembok. Nehemia diizinkan untuk pergi dan ada pembangunan tembok Yerusalem. Lalu ada juga zaman Ahasiweros, di zamannya Esther, di mana akhirnya Ahasiweros membela umat Tuhan, mengizinkan orang Yahudi membela diri supaya tidak dimusnahkan para musuhnya. Ada raja-raja Persia yang berbuat baik kepada umat Tuhan. Itu alasannya digambarkan sebagai domba. Sementara itu, ada begitu banyak penganiayaan yang orang Israel alami pada saat zaman Yunani. Puncaknya tadi itu, pemerintahan Antiochus Epiphanes. Sebagai perlambang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Tapi itu alasannya kenapa Persia digambarkan domba, sedangkan Yunani digambarkan kambing, melambangkan bangsa kambing, bangsa yang menindas umat Tuhan. Dan ini sejalan dengan penglihatan-penglihatan sebelumnya. Hanya bedanya Daniel pasal 8 fokus untuk membahas, untuk melihat kerajaan Persia, Yunani, lalu lompat ke kerajaan akhir saja. Kita akan lanjutkan, kita akan perdalam seluruh apa yang kita sudah bahas ini, karena Tuhan luar biasa. Dia memberitahu dari jauh, bahkan sebelum terjadi. Dan Tuhan memberitahu dengan ketepatan
yang sangat besar, akurasi yang sangat tinggi. Luar biasa. Sekali lagi, memang kita membahas kerajaan-kerajaan dunia. Tapi Tuhan bertahta di atas pemerintahan manusia. Dia yang pegang kendali, nggak ada yang lepas kendali, nggak ada yang mengejutkan Tuhan. Tuhan pegang kendali, Tuhan bertahta. Amin.